Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santan Nur Fajri dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 2B dengan NIM 301230036. Video ini saya buat guna menyelesaikan soal nomor 4 UTS mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme. Pada video kali ini, saya akan membahas sejarah perkembangan Orientalisme mencakup 3 periode. Sejarah Orientalisme tercakup dalam 3 periode. Yang pertama, periode pra-perang salib. Yang kedua, periode perang salib. Yang ketiga, periode kolonialisme. Yang pertama yaitu periode pra-perang salib. Kontak Barat dan Islam dimulai sejak masa Khilafah Bani Abbasiyah melalui Andalusia dan Sicilia. Pada zaman ini, negeri-negeri Islam, khususnya Baghdad dan Andalusia, menjadi pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan dunia. Pada zaman ini, orang-orang Barat mempelajari beberapa bidang ilmu pengetahuan yang berasal dari dunia timur, seperti matematika, filsafat, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Kemudian, penguasa-penguasa pada zaman ini benar-benar memberikan perhatian lebih terhadap penerjemahan ilmu-ilmu dan kesusastraan bangsa timur ke dalam bahasa Latin. Di antaranya adalah Raja Frederick II dan Raja Alfonso. Pada saat itu, Raja Alfonso mengumpulkan orang-orang yang bisa menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab dan memberikan hadiah besar-besaran kepada mereka. Kemudian, pada abad ke-10, banyak para orientalis yang melakukan perjalanan mengunjungi kawasan kaum muslimin guna mempelajari beberapa bidang ilmu pengetahuan sekaligus mengumpulkan dan menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab. Dan ingat, pada zaman ini tujuan orientalisme hanyalah sebatas memindahkan ilmu pengetahuan dari bangsa timur ke bangsa barat. Kemudian yang kedua, masa atau periode perang salib. Perang salib terjadi hampir 2 abad lamanya. Kemenangan silih berganti dirasakan oleh umat muslim dan tentara Kristen. Lalu pada akhirnya tentara Kristen berhasil dipukul mundur oleh kaum muslimin. Walaupun tentara Kristen dinyatakan kalah, akan tetapi hal ini memberikan sumbangsi terhadap kemajuan peradaban barat. Kemudian ketika kaum Kristen berhasil menduduki kawasan muslimin, mereka bersentuhan langsung atau mereka melihat secara langsung betapa majunya, betapa berkembangnya peradaban Islam atau peradaban timur pada saat itu. Hal ini membuat mereka semakin menggebu-gebu untuk mempelajari apa-apa yang sudah dibangun oleh kaum muslimin atau bangsa timur. Maka dari itu, dirikanlah studi Islam pada zaman Peter Agung sekitar tahun 1094 sampai 1156. Dan pada zaman ini, orientalisme ini dibiayai oleh gereja-gereja. Kemudian yang ketiga, periode kolonialisme. Pada periode ini, para orientalis benar-benar ingin lebih dalam mengetahui apa yang membuat bangsa timur itu bisa sangat berkembang. Kemudian mereka melakukan perdagangan ke dalam bangsa timur untuk melihat lebih dekat bangsa timur dan mempermudah mereka menaklukkan bangsa timur. Dan pada periode ini, para orientalis benar-benar mengkaji timur atau Islam seobjektif mungkin. Oleh karena itu pada zaman ini didirikanlah Pusat Kajian Dunia Timur di Prancis dan didirikannya Organisasi Ilmiah Tentang Asia di Paris. Pada zaman ini, pada periode ini, para orientalis sudah banyak yang menulis karya-karya tulis yang berkaitan dengan dunia timur. Kemudian pada abad ke-20, para orientalis ini mengkaji timur tidak hanya sebatas bahasa saja, tidak hanya sebatas sastra maupun budaya, tetapi mereka mulai mengkaji
sumber-sumber agama Islam seperti ulumul Quran, ilmu hadis, kemudian sejarah Nabi dan hukum Islam. Dan pada zaman ini tujuan mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Yang dulunya tujuan mereka hanya sebatas memindahkan ilmu pengetahuan dari dunia barat ke dunia timur. Tuh pada zaman ini tujuan mereka sudah berubah. Mereka sudah mulai ingin menjatuhkan Islam dan mereka juga melakukan proses kristenisasi di bangsa timur. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.